حي على الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Robi Saputra di channel YouTube Santri Buya Official. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh Qori terbaik Kabupaten Padang Pariaman, insyaallah ya. Insyaallah. Bersama Aras Sirde. Aras Sirde, bagaimana kabarnya Aras Sirde? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin yang pertama Aras berasal dari Ormalintang Aurmalintang. Oke, Aurmalintang. Aras Aurmalintang tinggalnya di mana Aurmalintang? di Simpang Lancang. Simpang Lancang. Simpang Lancang. Cang kiri yang cang kanan. Belum sampai. Simpang Lancang. Oke, Simpang Lancang. Oke, baik. Aras Sirde adalah seorang Qori saat ini mengikuti cabang lomba tingkat Kabupaten Padang Pariaman yang diselenggarakan di Sintoga pada Jumat besok gitu. Semoga mendapatkan hasil yang baik lah. Amin. Berbicara tentang Qori atau tilawah, itu tidak terlepas yang namanya dari vokal suara atau kekuatan suara gitu. Sebelum kita masuk kepada hal itu, Aras pertama sekali belajar dengan siapa? Yang pertama sekali belajar dengan guru saya yaitu Ungku Sudirman namanya. Sudirman di Aurmalintang. Dia Ormalintang. Lalu ada nama yang bagus. Tapi itu yang pertama kali belajar. Tapi sesudah itu guru banyak. Oh. Oke, biasanya kalau dalam belajar hal yang paling irama yang paling susah itu apa? Yang Ketika belajar gitu. belajar itu Jiharka. Diharka, Yang belum pernah saya belajar yaitu irama soba atau irama soba gitu. Itu sulit Dari banyak macamnya irama, jadi apa namanya, irama soba dan irama diharka yang mungkin belum dipelajari gitu. Oke, kalau kita belajar yang namanya tilawah itu tidak terlepas dari yang namanya vokal suara. Jadi ada nggak apa namanya cara-cara untuk mempertahankan suara gitu agar tetap stabil, agar tidak pas perlombaan itu suaranya mungkin serak gitu. Ya, intinya kalau kita sebelum ada perlombaan itu yang pertama kesehatan harus dijaga. Kesehatan harus dijaga. Itu sudah pasti. Yang kedua, hindari makanan-makanan yang berminyak, yang berkimia, atau yang manis-manis, atau yang ada esnya itu. Minuman dingin. Jadi berarti jikalau seseorang Qori itu banyak mengkonsumsi minuman dingin atau seperti makanan gorengan yang mempunyai banyak minyak, maka itu akan sangat berefek bagi suara si Qori tersebut gitu. Yang itu yang pertama. Lalu selain efek sampingnya itu nggak boleh begadang. Gadang. Nah, itu kan bisa mencerna suara juga itu. Oke. Biasanya Aras sebelum perlombaan itu ada nggak persiapan supaya agak tampil lebih baik gitu? Ya, yang pertama kalau untuk persiapan itu kan suratnya sudah ditentukan. Berarti suratnya sudah ditentukan oleh panitia. Lalu itu sering latihan tiap pagi. Oh, Supaya biar apa tuh membuka vokal suara di pagi. oke. Ada nggak triknya supaya kita memiliki suara yang apa namanya panjang gitu? Oh, ada.
Kalau untuk napas panjang itu kalau cara latihannya sesudah sholat subuh. Terus subuh. Kita buka Al-Quran, baca surah Al-Fatihah. Lalu keluarkan suaranya semaksimal mungkin, ambil nafas. Lalu kita latihan sampai mana bisanya. Kalau nggak bisa sampai satu surah, ya yang surah. Oh, bisa disambung gitu. Oh, berarti kalau kalau misalnya untuk mencegah suara itu agar tidak serak pas lomba itu jangan minum makanan goreng atau seperti minum es. Kalau untuk supaya lebih bagus lah gitu. Ada nggak seperti ada yang mengatakan seperti sering minum apa namanya? Minum Minum jahe, jahe. minum air hangat, Hangat. setiap pagi. Kalau kayak makan jeruk nipis gitu. Jeruk, tergantung jeruk. Kalau jeruknya asam, nggak apa-apa. Kalau jeruk manis yang dijual di pasar, Oh itu sekedar untuk makan. berarti itu Kalau nggak bisa gitu. jeruk-jeruk asam-asam, kalau minum-minum asam tuh nggak apa-apa juga. Itu bisa membuat suaranya terbuka. Terbuka. Oke, selama perlombaan hal yang paling teringat lah gitu. Kalau masa perlombaan itu, pertama kalau masa perlombaan yang penting itu sudah disediakan semuanya. Untuk penginapan, makanan, dan segala macam. Dan kita bisa berkumpul dengan teman-teman. Menambah tali silaturahmi lah gitu. Ya, itu menambah pengalaman. Pengalaman. Dalam banyaknya perlombaan pernah nggak meraih yang terbaik lah gitu. Kalau di kecamatan, kabupaten, alhamdulillah sudah pernah meraih terbaik juara satu. Kalau juara satu itu masih bidang tilawah. Masih di Tilawah, Itu kabupaten, Kabupaten Agam. itu Kabupaten Agam. Oh, berarti kalau di Kabupaten Agam pernah meraih juara satu tingkat Kabupaten. kabupaten. Oke. Dalam tilawah itu biasanya apa namanya? Ada suara itu kalau nggak salah itu suara yang dari perut, ada yang suara yang dari dada gitu. Ada perbedaannya nggak? Ada. Kalau suara dari perut itu biasanya bagi laki-laki itu yang banyak menggunakan suara perut. Soalnya kalau laki-laki itu kan ada masa perubahan, ada masa puber. Jadi udah batas faktor umurnya sudah sekian umurnya, itu ada perubahan suara. Contohnya kalau suara dari perut contohnya? Contohnya ditahan pakai suara berat, tipe kayak ini kan. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة. Itu kalau suara dari perut. Perut. Oke. Kalau suara yang dari dada? أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة. Itu suara dari dada. Jadi ada dua suara. Jadi ada perbedaan suara yang dihasilkan dari dada dan juga ada suara yang dihasilkan dari perut gitu. Oke. Jadi masing-masing itu dikeluarkan ada nggak? Oh kalau ini harus keluarkan dari perut atau yang ini harus keluarkan dari dada ada nggak? Ada. Contohnya kalau dari suaranya aja dulu. Kalau suaranya nggak mampu kan, kalau kita mulainya itu harus dari rendah, volumenya rendah. Rendah. Contoh pakai suara perut. Kalau kita nggak bisa suaranya tinggi, makanya dari taun terus rendah. Biar maksimal tampilnya. Kalau seandainya suaranya nggak mampu, kalau dari awalnya tinggi itu kalau Berarti kalau emang awalnya tinggi, maka seterusnya harus tinggi gitu. harus tinggi. Berarti nggak boleh kalau contoh awalnya tinggi terus rendah, tinggi nggak? Berarti kalau emang awalnya tinggi harus selanjutnya tinggi gitu. Ya, jadi tinggi itu tergantung oleh suara. Tergantung suara gitu. Oke selanjutnya dalam tilawah ada nggak qori yang menjadi favorit lah atau menjadi motivasi bagi Aras gitu?
Oh ada yaitu Kori internasional yang berasal dari NTB. NTB siapa ini? Syamsuri Firdaus. Samsul Firdaus. Oh, itu yang udah tingkat internasional. Itu udah juara satu internasional. Semoga kelak lah bisa arah seperti mereka lah meraih juara satu tingkat nasional bahkan internasional gitu. Oke. Oh, baik selanjutnya kalau tilawah itu pernah nak Aras membawakan irama yang tinggi gitu. Biasanya kalau irama-irama yang tinggi itu apa namanya? Ada namanya irama Nahwan, Ros. Tapi kebanyakan yang viral itu irama Nahwan. Nahwan. Contohnya? Itu yang dibawa orang sekarang. Oh, berarti yang baru-baru viral gitu ya? Baru-baru viral. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا rahimah. Itu namanya irama? Irama Nahwan. Nahwan. Kalau belajar irama itu yang pertama sekali apa? Bayati. Bayat itu ada tingkatannya nggak? Kalau kayak hitungan 1, 2, 3. Kalau irama itu? Oh, kalau tingkatan iramanya awalnya itu Bayati. Bayati. Ya, sudah Bayati, Hijaz. Ada orang itu tergantung orang ya. Tergantung gitu. Kadang sudah Bayati, pindah ke Nahwan, baru ke Hijaz. Tapi kebanyakan orang sudah Bayati Hijaz, baru Nahwan. Nahwan. Oke. Dalam perlombaan itu kan biasanya banyak persaingan mungkin apalagi yang tingkat kabupaten itu kan banyak, ada yang dari kecamatan ini, ada yang kecamatan itu. Salah satu langkah agar ketika tampil di depan itu nggak grogi lah gitu. Yang intinya kalau soal mental latihan sama mental tanding itu beda. Pas latihan mungkin mental pas latihan dengan mental pas tanding secara langsung itu kan sangat berbeda lah gitu. Berbeda. Contohnya kan kalau biasanya kalau pas latihan nafasnya panjang. Tapi kalau pas tanding perlombaan hilang. belum tentu sepanjang itu nafasnya kan. Karena mungkin secara langsung dilihat oleh juri gitu kan. Ada nggak tipsnya supaya pas tampil itu tampil dengan maksimal lah gitu? Ya kalau tergantung sih. Itu kan dari mental seseorang. Mentalnya masing-masing. Yang jelas sering belajar, terus belajar agar sering tampil lah, menambah jam terbang agar ketika tampil itu gak grogi lah gitu. Yang kalau mau tampil mulai dari kecil-kecil dulu seperti acara Maulid Nabi. Tingkat Maulid Nabi. Maulid Nabi kan ada ngajinya itu. Kan ada orang menonton. Nah, kan dari kecil-kecil aja dulu. Baru tingkat mungkin korong. Ya. Baru tingkat kecamatan. Baru tingkat ke kabupaten gitu. Oke. Biasanya kalau kori itu identik dengan suara yang begitu merdu lah gitu kan. Suara yang begitu indah. Bahkan sekarang ada yang azan yang sangat viral itu ya hayya 'alas shalah. Aras bisa nggak ngebawain azan kayak gitu? Oh, azan itu sering dibawakan. Oke. Contohnya mana? Hayya 'alas shalah. Masya Allah, itu dari satu nafas. Dari satu nafas. Ada nggak sih bedanya kalau suara yang dikeluarkan dari hidung itu sama dengan dari mulut? Ada nggak?
ada bedanya. bedanya. Jadi, tapi kalau terkadang kalau suara dari hidung tuh ada flu kan. Flu, gitu. Tapi Kalau yang ada contohnya kalau yang dari hidung gimana? Ada yang nggak bedanya dengan suara yang dikeluarkan dari mulut gitu? kadang ada juga sih kalau Contohnya orang gimana? membawakan dari hidung ya. Ah, Contoh ya ayat salam gitu. hayya 'alal shalah. Oh, kayak bunyinya itu lucu. Berarti emang beda kalau suara emang dikeluarkan dari Iya. mulut dengan suara yang dikeluarkan dari hidung itu sangat berbeda. Apalagi kita flu gitu kan. Kalau emang kita nggak mengandalkan keluarnya dari hidung, mungkin itu apabila kita flu itu kan sangat susah sekali gitu kan. Iya. Selanjutnya ada nggak motivasi bagi teman-teman di rumah mungkin yang sedang belajar atau yang mau belajar tilawah, namun dipatahkan mungkin oleh teman-teman ngapain sekarang zaman sekarang masih belajar gitu, yang kayak gitu. Sedangkan banyak sekarang yang gila dengan TikTok gitu kan. Ada nggak motivasi bagi teman-teman di rumah gitu? Ya, untuk teman-teman di rumah kalau mau belajar ya dimulai dari niat dulu. Niat-niat Dan niat untuk semangat belajar dan dukungan dari orang tua. orang tua juga gitu. Kadang anak ada niat untuk belajar tapi orang tuanya nggak Dipatahkan oleh mendukung. orang tua gitu. Jadi hendaknya niat si anak ada belajar dan niat orang tua pun ingin si anak ini bisa gitu kan. Ya. Lalu dan satu lagi kan Indonesia ini ternama kan dengan kori-kori yang hebat-hebat. Jadi ada generasinya. Adalah generasi berikutnya pengganti yang Kori-kori senior-senior lah gitu kan. ada pengganti. Oke. Mungkin pada kesempatan kali ini mungkin sedemikian perbincangan kita dengan Kori kita. Ya, insya Allah cuma besok ikut tanding yang tingkat Kabupaten Padang Pariaman. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik lah. Semoga dan bisa juga membanggakan Pondok Pesantren Bustanul Yakin sebagai santri dari Pondok Pesantren Bustanul Yakin. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.